perkenalkan, nama kakak Septi Pujian. Hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran IPS kelas 5 mengenai tema 4, yaitu makanan sehat pada pembelajaran 3. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk sekarang, adik-adik bisa membuka bukunya, yaitu pada tema 4 pembelajaran 3 halaman 21. Di sana kita amati bersama-sama. Ada sebuah gambar yang menunjukkan 3 orang anak-anak dan 2 orang dewasa yang sedang berbincang-bincang. Nah, kira-kira hari ini kita akan mempelajari tentang apa ya? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial, baik itu interaksi antar sesama manusia maupun interaksi antara manusia dengan lingkungan alaminya. Kira-kira interaksi sosial itu apa ya? Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut baik itu hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompoknya. Ada pula syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, yaitu adanya 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya tujuan bersama. Yang ketiga, adanya komunikasi. Dan yang keempat, adanya kontak sosial. Adik-adik tahu tidak alasan manusia melakukan interaksi itu apa ya? Alasan manusia melakukan interaksi dikarenakan mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kebutuhan pokok, kebutuhan sandang, pangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, terjadilah interaksi antar sesama manusia maupun interaksi dengan lingkungan alaminya. Sebelumnya sudah kakak sebutkan bahwa interaksi sosial itu bisa terjadi baik itu antara sesama individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, kira-kira apa saja ya contoh dari masing-masing interaksi tersebut? Contoh yang pertama yaitu interaksi antara individu dengan individu. Kita bisa mengambil contoh pada pasar, di mana adanya interaksi antara pembeli dan penjual dalam sebuah pasar. Lalu yang kedua, kegiatan mengobrol bersama teman kalian. Lalu yang ketiga, adanya kegiatan berjabat tangan dengan orang lain. Contoh yang kedua yaitu interaksi antara individu dengan kelompoknya, seperti misal yang terjadi ketika bapak atau ibu guru sedang mengajar di dalam kelas. Yang kedua, pidato seorang presiden di depan para menterinya. Lalu yang ketiga, ketika teman kalian satu orang mengenalkan dirinya di depan teman-temannya satu kelas. Contoh yang ketiga yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok, seperti dalam sebuah pertandingan futsal. Terdapat 2 kelompok futsal yang berbeda. Di dalamnya akan terjadi interaksi antar kelompok dengan kelompok. Lalu yang kedua, adanya kelompok ekstrakurikuler pramuka dengan ekstrakurikuler PMR yang sedang berdiskusi atau bertukar informasi. Nah, selain adanya interaksi antar sesama manusia, ada juga loh interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Hal ini terjadi secara alami antara manusia dengan lingkungan alaminya, seperti misalnya dengan tumbuhan, dengan air, dengan tanah, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu bisa terjadi ketika adik-adik menanam sebuah tanaman atau kemudian menyiramnya. Hal ini terdapat interaksi antara adik-adik dengan tumbuhannya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai interaksi sosial. Kakak harap adik-adik dapat menyimak dan memahaminya dengan baik ya. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa manusia melakukan interaksi sosial dikarenakan adanya tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Oleh karena itu, terjadilah interaksi sosial baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Selain adanya interaksi antara sesama manusia, ada juga interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa di dalam hati kita masing-masing sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing.
Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.